Temple tahun ke-2025. Satu ekor sapi merah telah dibakar di Israel. Sebuah ritual yang dulu hanya dikenal dalam kitab Taurat, kini menjadi kenyataan di zaman kita. Tapi jangan anggap ini biasa, karena di balik asap yang membubung tinggi dari tubuh sapi itu, tersimpan ancaman besar bagi Masjid Al-Aqsa. Temple Institute, lembaga Zionis yang sejak 1987 menyiapkan pembangunan kembali. Bait Suci telah mengumpulkan semua perlengkapan dari menorah emas, pakaian imam besar, sampai blueprint Bait Suci ketiga. Tapi satu unsur penting belum lengkap, abu dari sapi merah murni. Maka, pada awal Juli tahun 2025, mereka membakar seekor sapi merah di wilayah Shomron, utara Israel. Sapi ini dianggap tidak sempurna, karena ditemukan dua helai bulu hitam, tapi tetap dibakar. Bukan sebagai ritual suci, melainkan sebagai eksperimen. Mereka ingin tahu, berapa lama waktu yang dibutuhkan, agar satu tubuh sapi menjadi abu sebuah uji coba teknis, untuk persiapan besar yang akan datang. Abu ini, menurut Taurat bilangan 19, diperlukan untuk menyucikan para imam sebelum masuk ke tempat suci. Tanpa abu ini, Bait Suci tidak boleh dibuka. Ini bukan cerita mitos. Ini adalah fakta. Semua sudah berjalan diam-diam, terorganisir, sistematis, dan inilah bagian yang paling berbahaya. Bait Suci ketiga yang mereka rancang akan dibangun tepat di lokasi Masjid Al-Aqsa. Sekali lagi, lembu merah sudah ditolak oleh Temple Institute sebagai kurban bakaran untuk Bait Suci yang ketiga. Berarti tahun ini 2025 kita tidak akan lihat Bait Suci didirikan kembali sampai mereka cari lembu merah yang kosher, yang otentik untuk kurban bakaran dikurbankan di kaki Bukit Zaitun sebelum kaki mereka berjejak di dalam Bait Suci. Temple Institute mengumumkan semua sapi betina merah Texas didiskualifikasi. Ini dimuat 6 Agustus 2025 oleh Israel 365 News. Kita lihat informasi lengkapnya. Temple Institute mengumumkan pada hari Selasa bahwa sapi betina merah tersisa yang dibawa dari Texas oleh Boneh Israel untuk melaksanakan upacara penyucian yang diamanatkan Alkitab tidak cocok untuk upacara tersebut. 3 minggu penuh fokus dan penerapan adat berkabung atas kehancuran 2 bait suci di Yerusalem telah berakhir. Demikian bunyi pengumuman tersebut. Namun, rangkuman kami tentang semua pekerjaan yang melibatkan Institut Bait Suci, satu tujuan, membangun kembali Bait Suci dan memperbaharui ibadah ilahi, masih jauh dari selesai. Temple Institute menjelaskan, upaya mereka selama lebih dari 2 dekade untuk menemukan sapi betina merah yang cocok. Sapi betina merah adalah sapi betina yang seluruhnya berwarna merah dengan tidak lebih dari 1 helai bulu non-merah di seluruh tubuhnya. Dalam bahasa Alkitab, mereka tidak hanya mencakup apa yang kita kenal sekarang sebagai merah. Mereka juga mencakup coklat dan corak merah serupa lainnya. Ini tidak termasuk hitam. Semua bulu di tubuhnya harus berwarna sama. Sapi tersebut juga harus berusia 2 tahun 1 bulan. Tidak boleh ada cacat, tidak ada lubang di telinganya, dan tidak boleh pernah membawa beban. Pada Rabu, pada bulan September 2022, Boneh Israel, sebuah upaya kerjasama antara orang Yahudi dan Kristen, menemukan 5 kandidat yang cocok di Texas dan mengangkut mereka ke Israel. Kami telah menjalin hubungan yang erat dengan para peternak sapi di Amerika Serikat, baik secara profesional maupun pribadi. Lanjut pernyataan Temple Institute. Kami telah bekerja sama dengan para peternak sapi di Israel. Kami telah membesarkan calon sapi betina merah
di Israel dan menerbangkan calon sapi betina merah dari Texas. Halacot mengenai kelayakan calon sapi betina merah sangat ketat, dan sayangnya semua upaya kami sejauh ini terhambat oleh munculnya lebih dari 1 bulu non merah pada semua calon sapi kami. Meskipun demikian, upaya kami terus berlanjut. Jadi rupanya sapi merah tersebut masih belum sempurna, sehingga sudah tidak bisa masuk kualifikasi. Namun, mendapatkan sapi betina merah yang layak hanyalah salah satu aspek dari upaya mendapatkan abu pemurnian yang didambakan. Setelah sapi betina merah yang layak diperoleh, ia perlu disembelih dan dibakar menjadi abu. Membuat api yang akan membakar pada suhu yang mampu mengubah sapi betina menjadi abu saja merupakan tugas yang membutuhkan banyak penelitian dan eksperimen. Lalu Kohanim yang bebas dari kenajisan, Tamei Met, kedekatan dengan jenazah harus ditemukan, karena hanya Kohanim yang berstatus demikian yang dapat terlibat dalam pembuatan abu. Hal ini mengharuskan Kohanim yang lahir di rumah dan tidak pernah memasuki rumah sakit atau pemakaman, di mana kenajisan Tamei Met merupakan hal yang lumrah. Lembaga ini telah berhasil menemukan dan membawa Kohanim yang memenuhi syarat. Air murni dari mata air Siloak yang terletak di kaki kota Daud harus dikumpulkan, dan kayu cedas, hisop, serta wol yang diwarnai merah dengan serangga tolaat sani juga harus diperoleh dan ditambahkan ke abu. Untungnya semua unsur ini mudah diperoleh. Pembakaran sapi betina yang sesungguhnya harus dilakukan di Bukit Zaitun pada satu titik yang strategis dari zona Kohen yang melaksanakan upacara dapat melihat ke dalam pintu masuk besar bait suci, atau setidaknya tempat sapi betina itu berdiri. Sepanjang upaya berkelanjutan institut ini, penelitian yang luar biasa telah menjadi dasar bagi setiap langkah maju yang telah kami ambil. Rabbi Azariah Aril dari Temple Institute telah mengabdikan bertahun-tahun hidupnya untuk meneliti dan mengawasi semua aspek ini. Pengumuman tersebut menguraikan latihan pembakaran yang dilakukan baru-baru ini menggunakan salah satu sapi betina merah Texas yang dianggap tidak cocok. Lalu pengalaman ini mempersiapkan kita dengan lebih baik untuk pelaksanaan upacara terakhir dengan seekor sapi betina halal. Demikian pernyataan Temple Institute. Kita semua tahu bahwa memperoleh abu penyucian dari sapi betina merah akan menjadi langkah maju yang besar dan tak terbantahkan dalam pembangunan Mikdas dan memperbaharui persembahan. Karena alasan inilah banyak yang menentang upaya kita di antara musuh-musuh Israel, dan yang kita sesalkan bahkan di antara umat Israel sendiri. Karena alasan inilah kita merahasiakan upaya kita dan umumnya tidak mempublikasikan keberhasilan kita. Penentangan terhadap sapi betina merah dan bait suci Yahudi di Yerusalem sangat ekstrim. Abu Obaidah, juru bicara militer Brigade Isuddin Al-Qassam, sayap militer organisasi teroris Hamas Palestina, tampil di televisi pada hari ke-100 perang Israel di Gaza. Ia menyatakan bahwa motif invasi dan pembantaian warga Israel pada 7 Oktober 2003 adalah kedatangan sapi betina merah di Israel. Zionis Criminal Practice sedang bergerak
maju untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan membangun bait suci mereka, kata Abu Ubaidah, membenarkan serangan yang dijuluki Hamas sebagai banjir Al-Aqsa. Karena keengganan kami untuk beriklan dan juga karena kurangnya keberhasilan dalam mendapatkan calon sapi betina merah yang layak, meskipun telah berupaya semaksimal mungkin. Beberapa penduduk kami telah mengungkapkan rasa frustasi mereka. Lagi pula ada banyak ras sapi berbulu merah di dunia dan tak diragukan lagi, ribuan sapi betina merah potensial lahir setiap tahun. Tak diragukan lagi, jika Temple Institute memiliki anggaran yang jauh lebih besar, kami dapat memperluas upaya kami dan berpotensi mendapatkan sapi betina merah lebih cepat. Namun sebagaimana cok undang-undang sapi betina merah dianggap sebagai ujian besar bagi iman dan kesetiaan kita kepada firman Hasib, kita juga harus tetap beriman dan percaya bahwa sapi betina merah yang cocok dan ditemukan ketika Tuhan berkehendak. Sementara itu upaya kita terus berlanjut dengan kecepatan penuh. Jadi Israel saat ini sedang bergumul untuk menemukan sapi betina merah yang ternyata sapi yang mereka telah kumpulkan selama ini itu gagal karena tidak merah sempurna, dan bahkan mereka juga sudah melakukan uji coba dengan membakar sapi betina tersebut untuk mengetahui berapa lama dan bagaimana caranya supaya sapi merah betina itu bisa memperoleh abunya. Ya, kita akan tunggu terus update-nya kawan-kawan terkait usaha Israel, dan mungkin kalau Israel sudah menemukan sapi betina merah ini, mereka akan segera membangun bait suci mereka di Al-Aqsa, karena di sanalah diyakini sebagai bait Allah atau bait suci yang selama ini mereka upayakan untuk dibangun kembali. Oke, itu dulu dari Pavel. Support terus Pavel 88 Channel. Salam waras dan bye-bye. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.